Ungkapan obat adalah racun sering terdengar dalam percakapan masyarakat, baik sebagai peringatan untuk tidak sembarangan minum obat, maupun sebagai ungkapan skeptis terhadap intervensi medis. Dalam kalangan awam, frasa ini kerap disalahartikan seolah semua obat secara inheren membahayakan tubuh. Namun, di balik kesan fatalistiknya, pernyataan ini justru memiliki akar dalam ilmu toksikologi dan farmakologi modern. Ia bukan sekedar mitos atau doktrin turun-temurun, melainkan refleksi dari prinsip ilmiah yang sudah dikenal sejak abad 16. Asal-usul ungkapan ini dapat ditelusuri ke pemikiran Paracelsus. Dia adalah seorang dokter dan filsuf asal Swiss yang dianggap sebagai bapak toksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang racun. Dalam salah satu pernyataan terkenalnya, Paracelsus mengatakan, yang artinya kira-kira begini: segala sesuatu adalah racun. Tidak ada yang sepenuhnya bebas dari racun. Hanya dosis yang menentukan apakah sesuatu itu berbahaya atau tidak. Maknanya, semua zat, termasuk air, oksigen, vitamin, dan lain-lain, bisa bersifat toksik bila digunakan pada dosis yang tidak tepat. Pandangan inilah yang menjadi landasan konseptual toksikologi hingga hari ini, yaitu bahwa setiap zat memiliki potensi toksisitas, dan apa yang membedakan obat dari racun adalah dosis dan cara penggunaannya. Dalam dunia kedokteran, pernyataan ini sepenuhnya diterima. Ini diterima, namun dipahami dalam kerangka ilmiah yang jauh lebih kompleks. Tidak ada obat yang benar-benar bebas risiko. Semua zat aktif farmakologis bekerja dengan mempengaruhi jalur biokimia dan fisiologis dalam tubuh. Dan intervensi ini memiliki dua sisi, efek terapeutik atau efek toksik. Obat dirancang dan diresepkan untuk menargetkan efek terapeutiknya dalam rentang dosis yang aman. Tapi bila dosis melebihi ambang tertentu atau digunakan tidak sesuai indikasi, maka efek toksiknya dapat mendominasi. Hal yang menarik, bahkan zat-zat yang tidak kita anggap sebagai obat pun bisa menjadi racun pada kondisi tertentu. Air misalnya. Air dalam jumlah berlebihan dalam waktu singkat dapat menyebabkan keracunan air atau water intoxication, di mana konsentrasi natrium dalam darah menurun drastis dan dapat menimbulkan edema otak. Kemudian oksigen. Oksigen yang sangat penting untuk hidup kita, bila diberikan dalam konsentrasi tinggi dalam jangka panjang pada bayi prematur, maka itu dapat menyebabkan kerusakan retina. Nah, inilah esensi dari toksikologi, bahwa tidak ada zat yang mutlak aman. Semua bergantung pada dosis, durasi, dan kerentanan individu. Namun demikian, mengartikan obat adalah racun sebagai dalih untuk menghindari pengobatan adalah bentuk kesalahpahaman yang membahayakan. Ilmu kedokteran tidak menyangkal bahwa obat bisa menjadi racun, tetapi justru mengembangkan ilmu dan sistem pengawasan yang ketat untuk mengendalikan risiko tersebut. Sebelum suatu obat disetujui untuk digunakan secara luas, ia harus melalui uji toksikologi pada hewan dan uji klinis bertahap pada manusia dengan penilaian yang ketat terhadap rasio manfaat risiko. Dalam praktik klinis, dokter memegang tanggung jawab besar dalam menilai kebutuhan pemberian obat berdasarkan kondisi pasien, termasuk usia, fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian komorbiditas, serta interaksi dengan obat lain. Disinilah ilmu farmakologi klinik dan toksikologi bekerja berdampingan. Yang satu memastikan efek terapeutik dan yang lain mengawasi potensi toksisitas. Di sisi lain, pendidikan pasien menjadi aspek penting ya. Edukasi pasien itu penting
Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa semua pengobatan harus dilakukan berdasarkan indikasi medis yang jelas, dengan dosis dan durasi yang sesuai. Penggunaan obat secara sembarangan, overdosis karena ingin cepat sembuh, atau pemakaian jangka panjang tanpa pengawasan medis, itu adalah contoh nyata bagaimana suatu obat bisa berubah menjadi racun dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, pernyataan obat adalah racun harus dilihat bukan sebagai peringatan untuk menolak obat, melainkan sebagai ajakan untuk bijak dan rasional dalam menggunakan obat. Pernyataan ini bukan sekedar doktrin, tapi juga bukan alasan untuk menolak pengobatan medis. Ia adalah peringatan bahwa dalam dunia kedokteran, kita tidak hanya mengelola penyakit, tetapi juga mengelola risiko. Dan seperti halnya dalam segala hal di dunia ini, keseimbangan adalah kunci. Keseimbangan antara manfaat dan bahaya, antara kebutuhan dan kehati-hatian, antara terapi dan toksisitas. Demikian, wallahu a'lam bishawab.